Kang Mas tidak keberatan, tinggallah beberapa waktu lagi di Padepokan. Lain kali aku pasti mampir, Nyai. Apa ada yang sudah menanti Kang Mas? Bukan itu. Aku punya urusan lain. Sama? Kang Mas belum punya. Punya apa? Kekasih tentu saja. Rekaman ini nanti kirimkan kepada saudara, kirimkan pada tetangga, dan simpan rekaman ini. Ingat pesan saya, simpan rekaman ini. Simpan untuk siapa? Dengarkan. Simpan. Satu saat kita bisa simpan rekaman ini. Kalian tahu tadi malam acara Rakyat Bersuara terjadi sebuah peristiwa baku hantam. Serius dulu kau Pung, hampir. Kalau bicara hampir mah Pung tiap episode Pung. Tapi kalau ini betul-betul hampir. Kubu sini ya tinjunya hampir kena ke muka sebelah sana. Kubu sana tinjunya hampir kena muka sebelah sini. Kalau biasanya yang kita lihat kan muncung beradu sama muncung kan begitu. Muncungnya berlaga kan begitu. Tapi kalau ini betul-betul hampir tinju yang berlaga. Ini tak lepas dari pasukan mama-mama yang dibawa oleh Roy Suryo. Asal bersuara dari kubu Bapak Joko Widodo ribut. Asal bersuara dari kubu Bapak Joko Widodo ribut. Malaysia orang ini kita lihat dulu nih, kita lihat. Seru kali ya, seru. Kalian perhatikan dulu yang PC merah itu, ha? Mau dikeroyok dia sama mama-mama yang lain. Bapak Ibu, acara sudah selesai. Kita keluar semua ya. Acara sudah selesai. Kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber udah di atas dia aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu ngapain? Ibu turun. Ibu turun. Turun. Ibu turun. Jangan berkepentingan. Semua poin. Aman. Udah. Atas narasumber di atas saja. Dah. Bapak Ibu semangat. Terima kasih. Selamat malam. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar di pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan keluar pertama. Jangan buat ditonton, silakan keluar satu-satu. Jangan ada yang dalam lagi ruangan. Yuk, pelan-pelan kita keluar. Jangan ditonton lagi, ayo. Ibu, silakan, jangan ada yang duduk. Udah tasnya. Ayo, satu-satu keluar. Yuk, satu-satu, yuk. Ibu jangan ditonton, keluar saja, ayo. Ayo, jangan ditungguin, satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu-tungguan, gak ada yang mau keluar di sini. Tapi kenapa dia dilindungi ya? Udah. Kita tunggu di bawah. Udah. Mati lo katanya. Ayo ibu keluar bu, bukan untuk ditonton bu, keluar bu.
Ibu yang di depan itu yang ngapain naik ke atas ibu? Ibu turun bu, bu turun. Ibu turun bu, ibu turun ya bu ya. Iya pintar ibu, pintar. Nah, turun ibu, turun. Ya keluar. Ya udah waktunya pulang, Sampai gebrak meja security-nya itu. Keluar. Alah, banyak kali sandiwara bapak. Mama itu semua kan kawan bapak kan, kawannya Ainius kan. Alah, sandiwara. Teman-teman nasi Aiman Wicaksono semua itu. Aduh, jadi kekisruhan ini terjadi ya ketika Pitra ya kapasitasnya pada waktu itu menjadi pengamat politik, tapi pengamat politik yang bisa dikatakan hampir pro sama Bapak Joko Widodo kan begitu ya, ingin menerangkan kenapa Rismon tidak tanya ke UGM. Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kubu Roy Suryo. Cuman begitu orang ini ya, nggak tahu entah terkoordinir atau terkoordinasi ya. Pokoknya asal setiap orang yang berbicara dari kubunya Bapak Joko Widodo selalu ini meribut, bikin pecah konsentrasi ya. Jadi kayaknya mereka itu ya memang betul-betul dipersiapkan untuk itu gitu. Makanya diundang. Yang jadi masalahnya Aiman Wicaksono ya mengakomodir orang-orang yang dimasuk gitu loh. Jadi terjadilah perdebatan yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Diracuni oleh suara mama-mama. Ya, diracuni oleh suara mama-mama. Jadi bisa dikatakan ya para pendebat di sana itu jadi kehilangan konsentrasi ya. Jadi ini contohnya nih Fitra ya, ketika dia ingin menyampaikan pendapat ya disoraki mama-mama. Lihat ini. Bagian daripada salah satu. Tunggu dulu. Perhatikan. Ini ibu-ibu ini kalau ribu-ribu terus ini saya usir nanti. Ya. Jangan ribu-ribu dulu. Saya lagi bicara. Ini tidak bisa dijadikan ini harus Jokowi yang membuktikan. Yes. Dia akan buktikan nanti di pengadilan dengan laporan polisi dia ini. Bukan yang lain yang membuktikan, karena siapa pelapornya dia harus buktikan. Artinya begini, yang kemarin sidang Bambang Trigusnur tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ditunjukkan, tapi ketika Pak Jokowi yang melapor maka pasti akan ditunjukkan. Terlepas masalah tunjukkan asli atau tidak, itu kan bagian daripada salah satu. Tunggu dulu. Ini ibu-ibu ini kalau ribu-ribu terus ini saya usir nanti. Ya. Jangan ribu-ribu dulu. Saya lagi bicara. Diam dulu nih, tolong diamankan nih security nih. Oke, tenang. Iya, demonstrasi boleh, tapi jangan mengganggu dan merusak acara debat malam hari ini. Nah inilah, nggak terima kan gitu. Jadi Bang Aiman, saya ingin sampaikan. Enggak, ini ibu-ibu bisa diam atau enggak? Kalau enggak nih saya suruh panggil security nih, biar diamankan. Iya, artinya jangan bersorak-sorak begitu. Ibu juga tolong dong pendukungnya disampaikan, jangan anarkis seperti itu. Tolong disampaikan dong, biar sampaikan dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Apalagi itu bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. Kalau mau nonton nonton aja. Kalau bersuara kita harus imbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan, karena ini rakyat bersuara nggak apa-apa. Tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke. Ya. Dibela kan sama Aiman Wicaksono. Dibela. Ya, yang giginya nggak rata, yang tompelan di sini, giginya maju. Kawan saya Aiman semua itu. Spesialisasinya mereka itu adalah bikin ribut. Bisa saya lanjutkan ibu-ibu ya? Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya juga melihat kasus ini Bang Aiman, yang mencari dan membuat masalah itu bukan Pak Jokowi. Justru Pak Roy CS, Rismon, Kurnia, kan mereka yang menciptakan perkara. Bang Pitra. Tunggu dulu. Bang Pitra sebentar. Tolong jawab dulu ya. Saya mau instruksi Anda gitu. Tunggu dulu. Anda ini DNA-nya apa sih? Pengamat atau relawan? Kalau Anda relawan, jangan ngaku pengamat ya. Anda selalu membela. Anda selalu membela. Jadi fix ya yang ngajarin mereka itu Kurnia. Perhatikan. Setiap dari kubu Bapak Joko Widodo menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasannya, menyampaikan opininya,
selalu nyerocos saja. Ya, jadi orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang kena gangguan jiwa ini. Kenapa aku bilang kena gangguan jiwa? Orang kalau punya akal, punya pikiran, ketika temannya sedang berbicara, dengarkan. Kan begitu, tapi kalau misalnya temannya, lawan bicara sedang berbicara, dia ngomong aja. Itu kan berarti sarap itu. Gangguan jiwa. Mau dibilang apa lagi, memang gangguan jiwa. Aduh, ya. Jadi kelihatan gitu loh, dalam setiap perdebatan, ya Aiman Wicaksono itu seolah-olah mengkondisikan bagaimana supaya ibu-ibu itu memang dibiarkan ribut gitu loh, sehingga memecah konsentrasi daripada tim relawan atau kubu dari Bapak Jokowi tersebut gitu loh ya. Kita perhatikan nih. Ini mohon maaf Pak, ini yang tidak tepatnya di mana? Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta terkait dengan kasus Bambang Tri dan Gus Nur ini? Kenapa? Bapak bilang kan tidak tepat. Apabila Saya memang tidak tepat berkaitan apa? bukan, Bapak bilang tadi kalau hanya fotokopi itu ditunjukkan itu tidak tepat. Yang tidak tepatnya yang mana? Ini sudah ingkrah oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Loh. Iya, Berarti saya sama katakan saja tidak Bapak tepat. tidak percaya kepada proses hukum yang sedang berjalan mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini bukan tidak percaya, ada masalah dalam penegakan hukum di negara kita. Yes, Bapak bilang Udah tadi itu tidak aja. tepat. Tidak tepatnya di mana? Kalau memang itu ditunjukin ijazah Ya, fotokopi. tanpa dihadirkan ijazah yang asli, kenapa divonis? Begini, mohon maaf ya, Bapak, makanya saya tanya tadi Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta tadi? Belum kan? Kenapa? Bapak udah baca, itu Ya, dulu. Bapak udah baca atau belum? Ini persoalan berkaitan ijazah. Bukan, Bapak sudah Nggak baca usah atau menguji belum? saya di sini. Bukan Nggak usah itu menguji saya di pertanyaan sini. saya. Bapak sudah baca Ya? belum putusannya? Anda nggak usah merasa Kalau saya benar sudah di baca. sini. Bapak Jangan cari tahu nggak pembenaran di pelapor di sini. dalam laporan Ya? polisi Bambang Tri dan Gus Nur itu? Saya mengikuti, tapi kenapa ijazah palsu tidak pernah dihadirkan? Udah itu saja. Bapak Begitu, bilang ijazah palsu. Pertanyaannya yang palsu yang mana? Bapak kok menuduh ijazah palsu padahal Bapak Pelapornya. sendiri tidak pernah melihat ijazahnya. Pertanyaan saya seperti itu Pak Ukreo. Anda bisa hadirkan ijazah asli nggak? Tunggu dulu. Jangan Anda bisa ngeles. hadirkan ijazah Anda asli jangan nggak? ngeles. Saya Anda tanya bilang aja, tadi, sekarang bisa nggak? Anda bilang ijazah palsu. Anda sudah pernah melihat ijazahnya nggak? Oke, baik. Pertanyaan seperti itu. Anda kan dari penasihatnya Pak Jokowi. Anda kan Tolong seorang- hadirkan ijazah Anda asli kan di sini. seorang penyidik senior, ya. Saya kira Kasihkan. kalau penyidik senior itu tidak menyimpulkan suatu peristiwa pidana sebelum Kalau saya adanya putusan penyidiknya, saya minta pengadilan. dihadirkan ijazah aslinya. Enggak, pertanyaan saya berarti. Kalau saya penyidiknya, dengan ijazah palsu. Ya, kalau saya penyidiknya, saya minta dihadirkan ijazah aslinya. Bukan kita tidak berbicara kalau Anda Nggak ada kata Pak, dibebankan gitu loh. kepada penyidikan. Artinya Pak Ukre ini telah menghakimi seorang Sebentar. seolah-olah ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu, padahal yang mempunyai kewenangan di sini. Saya bilang diduga palsu, dibuktikan dulu. Ya kan saya bilang Ya seolah-olah udah. palsu, makanya Hadirkan Bapak di ini situ. jangan langsung menyimpulkan. Turu harus tunjukkan fotokopinya, urgensinya apa. Makanya kalau memang Pak Uro nggak pernah baca putusannya itu, jangan terlalu menyimpulkan terlalu dini Pak. Tidak bisa kita Ini simpulkan. korbannya banyak orang lain gitu loh. Kita menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan. Saya bilang due process of law-nya. Bagaimana ini Mama ini bagaimana nih? Ini saya mau debat sama Mama atau apa seperti apa? Jangan seperti itu. Ini Penjelasannya kita lagi jadi berdebat nggak soalnya gitu loh. kedengeran. Oke. Nggak, lebih dominan pakai mikrofon. Kan Bang Emon. Soalnya nih diganggu Ya. terus kita berbicara gitu loh. Kita mau bicara. Ada pembiaran lagi kan dari si Aiman. Aiman! Kenapa lah kau harus bawa kawan ke situ Aiman? Tahu ini acara settingan, tahu. Ya kan? Udah disetting siapa yang bakal ketawa. Kalau nanti ini contohnya menyampaikan pendapat atau memberikan opini, argumentasi ya kan? Ya bikin keributan biar pecah konsentrasi. Ditanya tadi, ya kan? Sekarang begini, kalau memang Bapak menyatakan ijazah itu palsu, Bapak udah pernah pegang barangnya? Enggak kan? Ya, sekarang begini tunjukkan aja ijazah itu. Kan goblok namanya yang megang itu, bukan Bapak Fitra. Yang memegang itu sekarang Bapak Jokowi. Karena ini sudah berproses hukum, ya kan? Kapan ditunjukkan waktu yang paling tepat? Waktu di pengadilan. Ah, goblok kali orang ini.